Oke, selanjutnya kita akan ke poin ketiga. Saya mengambil pernyataan dan akan menjawab bagaimana konsep Islam dalam menanggapi krisis ekonomi dalam kayak sekarang ini ya, di situasi pandemi corona hampir setahun ya. Kita Anif sebentar lagi ya, Desember atau Januari kita akan mengadakan Anif Corona. Oke, dalam masa Rasulullah SAW, kebijakan fiskal itu telah lama dikenal dalam Darul Islam sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar, Ali, dan Utsman, yang kemudian dikembangkan oleh para ulama-ulama sampai zaman sekarang. Ibnu Khaldun 1104 pernah mengajukan solusi atas resesi dengan cara mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah itu adalah pasar terbesar atau bisa disebut ibu dari semua pasar dalam sebuah organisasi yang besar ataupun bangsa dan negara. Wajar bila pasar yang lain pun ikut menurun, bahkan dalam aggregat yang lebih besar apabila pemerintahannya tersebut adalah menurun. Selanjutnya adalah pengamat ekonomi syariah Adi Warman Karim dalam bukunya ekonomi yang berjudul Ekonomi Islam. Beliau menulis Abu Yusuf merupakan ekonom pertama yang secara rinci menulis tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya Al-Kharaj, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintahannya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Menurut Adi Warman, di zaman Rasulullah SAW, sisi penerimaan APBN terdiri atas kharaj atau sejenis pajak tanah, yang kedua adalah zakat, yang ketiga adalah khums atau pajak 1/5, yang keempat jizyah atau sejenis pajak atas badan orang yang non muslim seperti agama-agama non muslim lah. Yang terakhir, yang selanjutnya penerimaan lain-lain, diantaranya kafarat ataupun denda. Pengeluarannya terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, teknologi, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Penerimaan zakat dan khums dihitung secara proporsional didasarkan persentase yang bukan sebuah nominal ataupun angka ya, sehingga akan menstabilkan harga dan menekan inflasi ketika permintaan agregat lebih besar daripada penawaran agregat dalam suatu pasar. Selanjutnya, sistem zakat perniagaan tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran karena zakat dihitung dari hasil usaha. Berbeda dengan yang disebut PPN yang dihitung atas dasar harga barang. Dengan demikian, harga barang bertambah mahal dan jumlah yang ditawarkan lebih sedikit. Selanjutnya adalah itu tadi kan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya. Selanjutnya adalah di zaman Khulafaur Rasyidin. Begitu banyak contoh yang nyata pengelolaan dari rakyat yang baik. Di zaman Umar bin Khattab contohnya, penerimaan Baitul Mal mencapai 160 juta dirham. Pada zaman itu adalah uang yang begitu banyak ya. Di sisi pengeluaran, Umar memerintahkan Amr bin As, gubernur Mesir pada waktu itu, untuk membelanjakan sepertiga APBN, anggaran belanja negara, untuk membangun infrastruktur. APBN di zaman-zaman para teladan tersebut jarang mengalami defisit. Karena kenapa? Dengan ketiadaan defisit dan inflasi tidak akan terjadi karena adanya ekspansi moneter. Kemudian ada konsep keuangan syariah. Beragam jenis produk dana, pembiayaan dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah, misalnya wadiah, murabaah, jarah, rohan, syirkah, mudharabah, kharat, dan bayi ataupun arti dari istilah tersebut. Pertama adalah wadiah, titipan murid dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan ya yang dititipi. Selanjutnya murabahah, perjanjian antara jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah memberi barang yang diperlukan, nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah
yang bersangkutan sebesar harga perolehan yang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati pada bank syariah tersebut yang disepakati oleh sebelumnya. Yang ketiga adalah sejarah sewa. Akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ujarah tanpa diikuti dengan pemindahan pemiliknya barang tersebut. Semisal sekarang rental kamera, barangnya direntalkan, kita mendapatkan perjanjian atas rentalan tersebut, dibayarkan secara tunai di depan, dan barangnya dikembalikan kepada pemilik dalam jangkau yang telah ditetapkan atau ditentukan. Dan selanjutnya adalah rohon gadai, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas uang. Ini biasanya ramanya di pegadaian ataupun sejenisnya. Saya agak kurang paham. Yang selanjutnya adalah sirkah bagi hasil akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung oleh dua pemilik modal tersebut. Selanjutnya adalah mudharabah, bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal disebut sahibul mal, meminjamkan sebuah modal kepada pengelola seperti mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Dan selanjutnya adalah al-kharat ataupun pinjaman. Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya jumlah pokok yang diterima kepada lembaga keuangan syariah ataupun LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan sebuah nasabah. Oke.